ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu alazim. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yaitu Ibu Nur Hayati SPD. Yang saya hormati Ibu CGP kita, yaitu Ibu Nur Aini SPD. Dan yang saya hormati pula para bapak dan ibu guru SD Nepang Bahagia 1, yang mudah-mudahan pada kesempatan siang hari ini selalu diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita ribuan nikmat, di antaranya yakni nikmat sehat, iman dan Islam. Salawat ma'asalam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita yakni Habibina wa Syafiina wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita minaz zulumati ilan nur. Saya sebagai pembawa acara untuk mempersingkat waktu karena waktu sudah menunjukkan jam 1 lewat banyak. Saya akan membacakan susunan acara pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat penutup atau doa. Demi kelancaran kita dalam acara ini, marilah sama-sama acara ini kita buka dengan Ummul Quran yang mulia. Ala hadhihi wa ala kulliyatin shalihah wa ila hadratin nabiyul mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan membaca suratul Fatihah tadi acara kita lancar dari awal hingga akhir. Dan kita meningkat acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Sohana. Kepadanya kami persilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan dulu kembali. Dan acara selanjutnya itu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Nur Hayati SPD, dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Empang Bahagia 1 yang saya hormati dan saya banggakan, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024, kita mengadakan pertemuan untuk guru CGP ya, CGP yang angkatan ke-11 Kota Tangerang. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya mengikuti CGP yang ada di Kota Tangerang. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman kita sudah ya, Ibu Siti Mapruah, terus Ibu Yuyun ya, terusnya dilanjut Bu Nur Aini, Pak Bambang, dilanjut lagi Ibu Pida, nanti dilanjut lagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang lainnya mengikuti. Mengapa saya sangat berterima kasih sekali ya kepada bapak ibu yang begitu antusias ya, yang begitu antusias belajar dan belajar lagi, dan jadi kita tidak ketinggalan ya bapak ibu. Jadi kita tidak ketinggalan. Kita di sini mengenai guru penggerak, bukan hanya mengejar ingin jadi kepala sekolah, bukan Bu Nur Aini ya, bukan oh saya ingin jadi kepala sekolah, oh saya ingin jadi pengawas, bukan, tapi memang menambah ilmu kita ya, menambah ilmu kita, menambah IT kita. Jadi semua bukan hanya semata-mata saya ini calon guru penggerak ini saya ingin jadi kepala sekolah, saya ingin jadi pengawas, boleh Bapak Ibu ya, boleh seperti itu, bagus, cakep ya. Kita punya cita-cita seperti itu, tapi jangan sampai kebablasan. Nanti kalau nggak jadi kita bisa frustasi ya Bapak Ibu. Ngerinya frustasi itu berabe ya, bahaya untuk diri kita. Tapi kita maknai ini suatu pembelajaran buat kita semua. Kita menambah ilmu. Apa itu guru penggerak ya? Gimana sih guru penggerak? Bapak Ibu tahu ya, guru penggerak itu memang sangat disibukkan sekali ya oleh tugas-tugas yang ada dari dinas ya Bu ya. Jadi guru penggerak ini bukan semata-mata hanya ada yang mengatakan bergerak aja udahlah itu namanya guru penggerak gitu ya. Bukan, tapi di sini ditambah ilmu-ilmu yang sangat, wah kalau saya memang IT-nya kurang Bu ya Pak, sangat kurang. Kalau dijadiin guru penggerak, waduh, saya mah hanya memotivasi saja ya, memotivasi Bu Nur Aini, Pak Bambang ya, biar bapak-bapak, ibu-ibu yang mensupport, biar di SD Empang Bahagia 1 ini banyak lagi guru penggerak lainnya. Jadi SD kita ini maju ya, begitu. Jadi banyak sekali, kita sudah ada 4 orang, 5 orang sama Bu Pida. Mana Bu Pida ya sama Bu Pida, alhamdulillah ya. 5 orang sudah jadi guru penggerak ya. Sudah ada juga jadi apa Bu Yuyun? Jadi guru PP, katanya PP pulang pergi. Sangat bersyukur, alhamdulillah ya. Saya dibantu oleh Bu Yuyun semua pekerjaan saya. Udah Bu Yuyun banyak ya pekerjaan ditambah lagi pekerjaan kepala sekolah yang begitu rumit. Yang sayanya IT-nya kurang Bu Yuyun. Terima kasih Bu Yuyun ya. Terima kasih sekali Bu Yuyun telah membantu pekerjaan saya ya. Itu saja teman-teman ya, mudah-mudahan banyak lagi guru penggerak lagi ya yang tumbuh. Saya hanya mendoakan semoga Bapak Ibu menjadi guru penggerak ya. Dan terima kasih nih kepada P3K juga ya, banyak yang sudah jadi lulus PG-nya nih. Bu Hana nyusul ya, Bu Pipi nyusul, alhamdulillahirabbil alamin ya.
Mudah-mudahan Pak Pandi juga nanti nyusul SK-nya dapat di sini ya, jadi guru olahraga yang asli. Ya. Di sini Bu Nur akan memaparkan tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Wah, bagus sekali. Budaya positif di sekolah kita memang ini harus dibudayakan Bapak Ibu ya. Contohnya jangan jauh-jauh, sekarang aja kita sudah termasuk budaya positif. Teman-teman kumpul, mari kita mensupport Bu Nur Aini ini. Begitu. Itu udah termasuk budaya positif Bapak Ibu ya. Budaya positif. Oh iya, jadi Bapak Ibu nanti kalau sudah mendapatkan CGP-nya, kalau sudah nanti seperti Bu Nur, seperti Pak Bambang, mari kita support. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ini sudah termasuk budaya positif. Jadi budaya positif ini bukan hanya kepada murid saja ya, berdoa sebelum belajar, ketemu Bapak Ibu, salim begitu kan? Ya, terus buang sampah pada tempatnya, bukan hanya kepada murid-murid saja, kepada Bapak Ibu guru juga kita tanamkan budaya positif ini di sekolah. Nggak usah tadi saya sebutkan, nggak usah jauh-jauh. Ya ini termasuk budaya positif. Mari kita sama-sama mendengarkan nanti penjelasan dari guru penggerak kita, ya, Bu Nur Aini dan Pak Bambang. Ya, apa itu budaya positif? Mari kita sama-sama kita terapkan ya di sekolah kita, biar supaya sekolah kita lebih maju lagi. Masa sekolah kita mau diam? Karena kenapa? Kalau kita lebih maju lagi kan kita punya 4 guru penggerak ya Bapak Ibu ya. Kita harus lebih daripada sekolah lain, gitu Bapak Ibu. Ya, jadi kita harus benar-benar harus lebih kreatif, penuh inovatif ya. Karena ada guru-guru penggerak di sini. Begitu. Dan saya juga sebagai kepala sekolah ingin belajar dari Pak Bambang, Bu Nur Aini, Bu Yuyun, Bu Siti Mapruah ya, Bu Pida. Nanti selanjutnya nanti itu suatu pengalaman Bapak Ibu guru, teman-teman kita ini nanti ditularkan kepada kita, termasuk saya. Ya walaupun saya sebentar lagi pensiun. Nah, dari sini saya akan melihat apa sih itu guru penggerak. Apakah dia hanya bergerak bebas seperti maunya? Tidak, ternyata ya ada batas-batas dan norma-norma ya diajarkan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini hanya sepintas saja Bapak Ibu, dan saya mengucapkan banyak terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu dan mensupport Pak Bambang dan Bu Nur Aini ini. Mudah-mudahan Pak Bambang dan Bu Nur Aini ini sehat, terutama sehat ya Bapak Ibu, sehat. Setelah sehat berjalan dengan mulus ya, lulus, tidak ada hambatan dari manapun. Itu saja, dan sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah datang dan memenuhi undangan Pak Bambang dan Bu Nur Aini ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan atau arahan dari Ibu Kepala Sekolah. Mudah-mudahan support dari beliau menjadikan kita semua guru yang bergerak-gerak ya Bu. Guru penggerak ya. Amin ya robbal alamin. Dan selanjutnya yaitu pengarahan praktik baik dari CGP kita, yaitu CGP angkatan ke-11 oleh Bu Nur Aini SPD dengan judul menyebarkan pemahaman dan penerapan pengamalan dengan tema budaya positif. Kepada Bu Nur Aini dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wa mursalin. Wallahu ta'ala fil Qur'anil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur senantiasa kami ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan karunia sehingga kita dapat berkumpul di sekolah SDN Empang Bahagia 1
dalam pengimbasan diseminasi budaya positif pada siang hari ini. Semoga acara berlangsung dengan baik dan lancar. Tak lupa selawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Nur Hayati selaku Kepala Sekolah SDN Empang Bahagia 1, yang kami hormati Dewan Guru dan staf SDN Empang Bahagia 1 yang kami banggakan. Terima kasih semua yang sudah berkenan hadir dalam kegiatan pengibasan budaya positif. Untuk membuka acara, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin teman-teman, saya akan membuat praktik baik tentang pengibasan, diseminasi, penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Perkenalkan, nama saya Ibu Noraini SPD, CGP Angkatan 11 Kota Tangerang. Mohon izin Pak Bambang, Ibu Yuyun. Assalamualaikum, kenalkan nama pasien saya Ibu Lolita MPD, nama PP saya Bapak Margia MPD. Penerapan budaya positif. Nah, di sini kan teman-teman ada yang tahu nggak penerapan budaya positif apa? Ada yang tahu budaya positif itu apa? Baik-baik kata Bu Lilis. Iya. Baik. Penerapan budaya positif. Apa budaya positif itu? Budaya positif adalah nilai-nilai yang diyakini dan diterapkan oleh sekelompok orang dalam jangka waktu tertentu sehingga menjadi suatu kebiasaan. Bagaimana sih budaya positif sekolah dapat terbentuk? Budaya positif dapat terbentuk melalui kesepakatan bersama antara guru dan murid. Apa tujuannya dibuat budaya positif? Budaya positif bertujuan agar murid bisa menjelaskan nilai-nilai yang disepakati dengan penuh tanggung jawab dan lahir dari motivasi dalam dirinya. Di sini budaya positif terdiri dari beberapa konsep inti. Pertama, perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku manusia. Kelima, posisi kontrol guru. Keenam, keyakinan kelas. Ketujuh, segitiga restitusi. Pasti kalian sebelumnya teman-teman sudah buat keyakinan kelas ya. Sebelum masuk pasti sudah ada ya teman-teman ya. Ya. Nah, apa itu perubahan paradigma belajar? Nah, apa tujuan dari perubahan paradigma belajar? Nah, perubahan paradigma belajar itu apa? Pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran diferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangannya, sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini disiplin positif tuh, pembiasaan yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, di sini ada kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar merupakan sesuatu yang manusia lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia.
Pertama apa? Bertahan hidup. Contohnya apa ibu-ibu, bapak-bapak? Ya, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kasih sayang dan rasa diterima. Pertama apa? Rasa diterimanya diperdulikan, berbagi, kerjasama dan menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga apa Bapak Ibu? Penguasaan. Penguasaan contohnya harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Yang keempat apa Bapak Ibu? Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, ya, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir apa Bapak Ibu? Kesenangan. Kesenangan itu bisa bermain, humor, antusias dan tertawa. Dan kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, kita nanti di sini akan memahami. Selama ini kita itu termasuk hukuman, apa konsekuensi, apa restitusi yang pernah kita lakukan selama kita mengajar. Kalau hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah, berupa hukuman atau fisik atau psikis. Kalau konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selaku motivator murid. Restitusi itu murid menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nanti kita termasuk apa selama kita mengajar? Apakah kita termasuk hukuman, apa konsekuensi atau restitusi? Nah, sekarang saya mau nanya Bapak Ibu, posisi kontrol guru, kita itu sebagai penghukum, apa kita sebagai pembuat merasa bersalah, apa kita sebagai teman, apa kita sebagai pemantau, apa kita sebagai manajer? Kita renungkan baik-baik untuk diri kita sendiri. Selama kita mengajar itu, kita itu sebagai apa? Apa penghukum untuk anak-anak, apa pembuat merasa bersalah, apa kita sebagai teman kepada murid, apa kita sebagai pemantau, apa kita sebagai manajer? Udah paham Bapak Ibu di sini? Ya. Nah, di sini ada kisah cerita. Di sini Adi terlambat hadir sekolah. Pernah mengalami Bapak Ibu anaknya terlambat sekolah? Ya, di sini kita pernah ngalamin ya. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Hasilnya kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisannya lebih buruk lagi. Sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil Bapak Ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Bisa nggak kayak gitu Bu? Bisa ya. Jadi kita ngomongin terlambat lagi nih, pasti terlambat lagi nih, selalu datang terlambat. Ya, itu bahasanya berarti bahasa apa Bu? Penghukum ya Bu ya. Nah, kayaknya ini Bapak Ibu butuh ice breaking dulu ya, biar ada semangat. Iya, biar gak ngantuk. Siap. Ayo, kita berdiri sama-sama. Kita ice breaking dulu. Mulai dulu. Biar ada semangat ya, ada ice breaking.
Terima kasih teman-teman, Bapak Ibu. Sekarang tadi penghukum, yang kedua itu pembuat merasa bersalah. Pernah nggak ngalamin seperti ini? Adik, kamu bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Nah, di sini murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi atau akan tertekan rapat di dalam. Murid menahan perasaan, tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya. Walaupun dengan cara negatif, murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Nah, ini kita sebagai teman. Nanti kita tinggal pilih, kita apakah sebagai teman, apa sebagai penghukum, atau merasa bersalah. Kalau teman, adik, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji kepada bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan, adik, ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sama nanti bapak guru bantu kamu ini. Sambil senyum-senyum ngomongnya juga. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Hasilnya murid akan merasa senang dan akan dengan guru ini, termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, adik hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku sama dengan guru atau orang lain. Nah, kita sebagai pemantau nih, sekarang pemantau. Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tidak, Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya yang harus dilakukan bila terlambat? Paham, Pak. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Iya, benar. Nanti Bapak saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tinggal tadi saya tunggu. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Hasilnya bagaimana? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Sekarang manajer. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu, Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya, Pak, untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu di sekolah? Tidak, Pak. Saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan murid dilakukan seperti ini? Posisi manajer, maka seorang guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi namanya menunjuk jari ke murid, berkaca pinggang, atau bersikap seolah-olah menyesal.
tanpa sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersedang gurau, menempatkan diri sebagai teman. Fokus pada murid bukan membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi bila guru mengambil posisi pemantau. Guru akan melihat pada konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Nah, di sini contoh lain penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya, murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Penghukum berdiri dengan bersebelah kaki di depan kelas. Sekarang masih ada nggak seperti itu, Bapak Ibu? Udah nggak ada ya? Kita sesuai dengan pelajaran profil Pancasila ya. Pembuat merasa bersalah. Kesekian kali ibu sudah ingatkan, kamu senang ya melihat ibu terus-terusan bertindak seperti ini. Ada nggak sekarang Bapak Ibu? Membuat merasa bersalah, ada nggak? Masih ya. Nah, nanti dalam penerapan ini semoga kita bisa berubah ya Bapak Ibu ya. Teman, ayo dong kamu kerjakan tugasnya. Nanti kalau sudah selesai kita main games tuh untuk teman. Pemantau, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Nah, manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu, keyakinan sekolah, apa yang kamu langgar, dan apa yang kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Ini sebagai manajer. Nah, sekarang saya mau nanya, posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ayo Bapak Ibu, posisi apa kira-kira? Saya kecewa sekali dengan kamu. Bisa jawab? Ayo, kira-kira apa ini? Penghukum? Sepertinya pembuat rasa bersalah itu. Ada lagi? Kalau Ibu Yuyun merasa berbuat bersalah, yang lainnya? Apa Pak Jena? Penghukum. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira apa ya? Pembuat merasa bersalah. Tepuk tangan Ibu Yuyun. Terima kasih Pak Jena. Nah, sekarang yang kedua, posisi kontrol apakah kamu? Kamu tidak pernah benar melakukan sekarang keliling lapangan 3 kali. Apa? Apa Pak Jena? Ini penghukum, coba benar nggak? Kamu tidak pernah benar melakukan keliling lapangan 3 kali. Nah, penghukum, benar. Posisi kontrol apakah aku? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Apa? Budaya konsekuensi. Sebagai apa ini? Manajer. Coba kita lihat, manajer kan? Ya, manajer ya. Sekarang lagi, posisi kontrol apa aku? Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Apa kira-kira? Ini kayaknya sebagai sahabat Besti. Apakah ini sebagai bersahabat, besti atau teman? Ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu. Ya teman, terima kasih. Posisi kontrol apakah aku? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Apa Bu? Bapak? Konsekuensi. Coba kita lihat konsekuensinya apa? Pemantau ya Bapak Ibu. Nah, di sini keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Pernah Bapak Ibu di kelas masing-masing bikin keyakinan kelas? Ya, ini keyakinan kelas saya Bapak Ibu ya, yang sudah kami buat. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif
dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak berlaku banyak sehingga mudah dan ringan dipahami. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Saya ingin tahu kira-kira keyakinan kelas satu aja, Bu Hana. Keyakinan kelas apa pertama yang ada kita lakukan di kelas? Yang itu sepakat ya, sama rapi, senang. Kalau untuk anak kelas 1 ya, anak kelas 1 kan masih nyampaiannya berarti dia menyenangkan, harus senang, nyaman. Bu Hana di kelasnya pada kelas 1 rapi dan menyenangkan. Ya, apalagi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang Bapak Ibu pernah lakukan di kelas masing-masing, coba Pak Bambang yang pernah dilakukan di kelasnya kesepakatannya apa? Datang tepat waktu, mendengarkan ketika guru sedang berbicara, menghargai sesama teman, menjaga kebersihan kelas. Banyak banget. Mantap sekali, Masya Allah, datang tepat waktu. Kira-kira itu keyakinan kelas harus kita sepakati nggak? Iya, datang tepat waktu. Apalagi kalau menghargai sesama teman, saling menghargai, menghormati. Ya, terima kasih Pak Bambang, tepuk tangan buat teman-teman semuanya. Keren-keren, luar biasa. Di sini namanya segitiga restitusi nomor 7, yaitu segitiga restitusi itu apa sih? Suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Namanya manusia itu tidak sempurna ya Bapak Ibu. Pasti kita selama hidup pasti pernah berbuat salah. Menstabilkan identitas. Berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi saya pernah buat cerita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Pak. Sajian. Kamu tahu kenapa Ibu panggil ke sini? Menurutmu membuang sampah sembarangan itu sebuah masalah atau tidak? Baiklah, di sini Bu Guru sudah ingin mencari yang salah, tetapi Bu Guru ingin mencari solusi dari permasalahan kamu. Bu Guru tahu kamu pasti senang melakukannya, tapi kamu juga merugikan diri sendiri. Dan sekarang kamu dalam masalah. Sekarang mari kita ingat kembali keyakinan kelas di sekolah kita yang mana yang belum kamu tunjukkan. Ya, dalam hal ini kamu pernah merasa senang, tapi apakah itu sudah melaksanakan keyakinan kelas? Ya, namun sekarang marilah kita selalu mengindahkan keyakinan kita dari sekolah, kelas yang sudah kita sepakati. Dan untuk memperbaiki kesalahan kamu, apa yang kamu lakukan? Baik, kalau begitu silakan kamu lakukan ya Kak. Ya, silakan balik ke kelas. Terima kasih ya Kak. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jan Stefani. Terima kasih Bu Guru. Saya senang sekali diajak diskusi oleh Ibu Guru Nur untuk menemukan solusi atas kesalahan saya, dan saya tidak akan membuang sampah sembarangan lagi agar kelas tetap terjaga kebersihan dan kenyamanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut aja dulu ya Bu. Tadi sudah menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang kita sepakati? Seperti apa gambaran kelas ideal menurut kamu? Kamu mau jadi orang seperti apa? Kira-kira apa keyakinan kelas yang Bapak Ibu lakukan?
di kelas? Apa? Bergotong royong apalagi? Terus nilai-nilai apa yang biasanya disepakati di dalam keyakinan kelas itu? Kebersamaan, apalagi Bapak Ibu? Apa? Iman dan takwa. Ya, apalagi Bapak Ibu? Bentar ya Bapak Ibu. Nah, di sini peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelas dari kebajikan tujuan apa itu? Kira-kira selalu kembalikan buku di tempatnya. Kira-kira apa? Tanggung jawab. Selalu kembalikan buku di tempatnya berarti apa? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Dilarang mengganggu orang lain, kira-kira apa? Menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya, tadi apa? Menghormati orang lain, komitmen pada tujuan, boleh disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, nilai kebajikan itu keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, sebaliknya Bu, kesehatan. Pintar Ibu Lilis. Bergantian atau menunggu giliran? Iya. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, yaitu keselamatan dan keamanan. Nih, kesepakatan kelas saya. Pertama, mengamalkan ajaran agama untuk kebaikan kerja sama. Rasa aman adalah hak setiap orang. Tertib saat belajar mengajar, menjaga kebersihan diri sendiri, kelas dan lingkungan sekolah, menciptakan terutama suasana yang sejuk dan teduh di lingkungan sekolah, saling mengingat, mendukung dan membantu antar sekolah. 7. Menata ruang kelas dengan gambar-gambar edukasi yang menarik. Nih, coba saya kontes. Mencatat 200 kali dalam buku tulis, kira-kira apa? Mencatat 100 kali dalam buku tulis. Penghubung. Coba kita lihat. Klik. Iya. Lari mengelilingi lapangan basket. Penghubung. Ya. Murid diminta push up 15 kali. Hukuman. Sekarang Bapak Ibu kayak gitu nggak? Tidak. Alhamdulillah. Menggantikan kertas tugas teman yang tercoret-coret. Ya, sanksi. Memberikan tumpahan air di meja tulis. Sanksi. Memberi murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan. Hukuman. Nah, di sini semuanya ada. Di sini ada sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, yaitu sanksinya sesuatu harus terjadi. Penghukum. Nah, ada suaranya apa? Tinggi. Kalau pembuat merasa bersalah, ada suaranya melas, halus. Teman, ada suaranya ramah. Pemantau, ada suaranya apa? Bahasa tubuh formangnya. Ya. Kalau manajer, ada suaranya ya, tulus ya. Tadi restitusi udah ya Bapak Ibu ya. Kesimpulannya, ya, terima kasih. Kesimpulan budaya positif harus dibangun untuk menumbuhkan motivasi internal melaksanakan disiplin positif bagi murid yang nantinya akan ikut berpengaruh kepada pencapaian visi dan misi sekolah. Membangun budaya positif tentu saja tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan butuh kolaborasi dari semua warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, tenaga pendidik, dan murid. Bahkan dibutuhkan dukungan orang tua dan komite sekolah. Terima kasih, mohon maaf apabila saya banyak mengkurangkan kesalahannya. Terima kasih Bu Yuyun dan Pak Babang dan teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah support dan mendoakan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kita
kita pada siang hari ini. Alhamdulillah, semoga semua kita semua diberikan sehat walafiat dan menjadi CGP yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Saya sebagai pembawa acara mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah, dan marilah acara ini kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dengan adanya pemberian materi saya positif yang diberikan atau diarahkan kepada SDN Muhammadiyah 1, mudah-mudahan tidak akan terjadi lagi hukuman yang diberikan oleh Dewan Guru yang dapat merugikan para peserta didik, dan mudah-mudahan apa yang kita rencanakan dan untuk masa depannya anak-anak ini berjalan dengan baik, tidak ada sesuatu yang kita tidak inginkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bu.